Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Asep Project. Gimana kabarnya teman? Semoga sehat selalu, dilapangkan rezeki dan dipermudah segala urusannya. Kali ini saya akan mengulas drill press table untuk bor duduk Ryu 13 mm yang sudah saya buat 1 tahun yang lalu dan baru saja saya selesai upgrade sederhana. Dan untuk saat itu saya belum sempat membuat video tutorialnya, tapi sekarang saya hanya akan mengulas material atau aksesoris yang saya gunakan, di mana membelinya, dan juga dimensi atau ukuran dari drill press table ini. Yuk mari disimak. Sebelumnya di sini ada kotak penyimpanan seperti ini untuk meletakkan mata bor, tetapi karena material HMR ini cukup berat, jadi saya agak kerepotan untuk mengangkat maupun menurunkan dari drill press table-nya. Jadi saya memutuskan untuk memotongnya karena bor duduk yang 13 mm ini tidak ada mekanisme gerigi untuk naik turun yang bisa diputar seperti bor duduk 16 mm. Saya akan ulas untuk bagian atasnya terlebih dahulu. Untuk panjangnya 50 cm dan lebarnya 30 cm. Ini menggunakan HMR 12 mm untuk yang bagian atas, dan yang melapisi bagian bawah ini dari HMR 9 mm. Jadi yang didobel hanya bagian sini dan bagian sini. Untuk chamfer bagian depan, ini saya buat 5,5 cm dan bagian belakang 6 cm. Untuk coakan di sini disesuaikan dengan besar diameter dari pipa di bor duduknya. Dan untuk sacrificial element ini saya buat persegi dengan panjang 12 cm, dan posisi dari sacrificial element ini titik tengahnya adalah titik tengah dari bor atau center daripada bor. Untuk bahan HMR ini saya beli di toko di kota saya. Untuk tipe T-track-nya saya gunakan yang mini T-track. Ini sebelumnya saya gunakan slot persis seperti yang ini, tapi untuk yang M8. Kendalanya ketika saya buat coakan seperti ini, bagian dari yang ini tidak cukup kuat untuk menahan hold down clamp ketika dikencangkan. Jadi saya memutuskan untuk menggantinya dengan mini T-track. Untuk membuat slot di mini T-track ini saya gunakan mata trimmer bit yang seperti ini, yang 19 mm diameternya dengan 2 kali tahap pengerjaan. Dan untuk mini T-track ini saya beli di toko online. Untuk panjang mini T-track sama 30 cm dan jaraknya dari tepi sini ke sini 16 cm. Untuk jarak antara skrup 4 cm dan skrup yang saya gunakan M6 kali setengah in. Untuk countersink-nya saya menggunakan bor dengan diameter 7 mm yang saya buat lebih tirus menyesuaikan dari kepala skrupnya. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sebelumnya ini ada kotak penyimpanan di sini. Jadi ini saya potong. Jadi sebenarnya tidak perlu buat double seperti ini untuk rangkanya. Cukup dengan HMR yang 18 mm saja sebagai rangka ke semuanya, itu lebih baik karena ini ada sebagian yang menggunakan 12 mm. Untuk ketinggian rangkanya ini saya buat 2,5 cm. Untuk lebarnya ini menyesuaikan dengan table di bor duduk Ryu yang lebarnya 16 cm. Saya buat lebih setengah mili atau 1 mili agar tidak seret. Kemudian untuk panjangnya dari sini ke sini ini 21,1 cm. Ini saya buat pengunci di bagian bawah dari bor duduk table dari bor duduk Ryu seperti ini. Jadi agar tidak ketarik. Ini
mur tanamnya menggunakan M8. Konstruksi dari penguncinya seperti ini. Ini panjangnya 47 mm, lebarnya 34 mm, dan tingginya dari sini ke sini ini 30,5 mm. Dan menggunakan start knob seperti ini yang sudah dengan drat atau dengan bautnya. Ini M8. Dan untuk penguncian yang bagian belakang, ini ya bagian belakang ya. Ini menggunakan mur tanam yang 6 mm yang saya potong dan sesuaikan ketinggiannya dengan ketebalannya ini 9 mm. Jadi saya potong agar ketinggiannya menjadi 9 mm. Dan menggunakan start knob M6 ini saya potong untuk ketinggian dari bautnya ini menyesuaikan dengan sini ketebalan ini agar tidak muncul di sini karena ini buat dudukan dari sacrificial element. Dan bisa juga teman-teman buat dari toggle clamp yang dipasang di sini, jadi menjepit seperti ini saja. Jadi lebih quick release, lebih mudah kita untuk lepas. Untuk bagian atasnya ini bisa dilapisi dengan aluminium sheet atau material yang lebih tahan untuk pengerjaan atau pengeboran material dari besi. Atau bisa juga aluminium sheet-nya tidak ditempel permanen, minimal memakai ketebalan yang 2 mm agar bagian atas dari HMR ini lebih tahan. Dan untuk slot yang ini, saya menggunakan trimmer bit yang seperti ini yang lebih kecil, ini untuk M6. Yang tadi buat menaruh stopper jika tidak digunakan. Sekarang kita ke fansnya. Ini untuk panjang fansnya 50 cm. Yang ini ada dua lapis HMR, yang depan ini yang 12 mm, yang belakang dengan ketebalan 9 mm, dan bagian ini juga 9 mm. Untuk tinggi ini 4,5 cm, dan yang ini tingginya 4 cm, dan untuk lebar yang ini 4 cm. Chamfernya ini saya buat jaraknya 4 cm. Dan untuk slotnya ini menggunakan yang ini ya. Dan jarak dari sini ke sini 2,5 cm. Untuk diameter dari lubangnya ini saya buat 8,5 mm agar sedikit lebih longgar dari tinatnya. Ini tinatnya yang M8 dan tingginya saya sesuaikan. Dan jarak lubangnya ini disesuaikan dengan jarak titik tengah dari mini T-Track. Dan untuk penyengganya ini juga disesuaikan besarnya. Untuk panjang dari sini ke sini 23,3 cm dan tinggi ini 1,9 cm, dan ini tirusnya menyesuaikan agar kepala pemegang dari mata bor ini bisa lebih posisi ke sini ya, agar bisa mengebor lebih ke tepi. Dan untuk coakan diameter ini saya buat 3,7 cm dari jarak dari sini ke sini. Ini tujuannya agar lebih memanfaatkan space ya, agar fans ini lebih bisa ke belakang. Dan untuk bagian bawahnya ini karena sisanya ini sangat kecil ya. Ini sebelumnya mudah sekali untuk terbengkok.
Jadi saya lapis dengan aluminium dengan ketebalan 2 mm. Jadi ini terlihat lebih kokoh dan lebih solid. Untuk start knob, pengunci fansnya ini yang M8. Dan untuk stopper ini disesuaikan, ini menggunakan HMR ketebalan 18 mm. Ini start knob yang M6 dan baut yang M6, dan kepalanya ini digerinda ya sedikit untuk menyesuaikan dengan slot besar slot ini. Itu tadi contoh pengeboran dengan jarak yang sama dari tepi dan stopper sebagai template. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat dari Asoy Project. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.